suami untuk keluarganya, dan zakat yang mesti ia keluarkan untuk mereka yang berhak mendapatkannya atau mustahik. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan infak yang diperintahkan ini mencakup infak wajib maupun infak sunnah. Terus tasih teng ayat kalau wau angfiku min thayyibat, dari yang baik-baik. Ini pelajaran ingkang ketiga, yang diinfakkan adalah harta yang baik. Sehingga mboten pareng menginfakkan dari hasil usaha yang diharamkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sejatosipun Allah menika sae maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Kesempurnaan infak nggih nalika kula sami menginfakkan bondo kala ingkang kita tresnani, maka Allah mengungkap itu sebagai kebajikan yang sempurna. Di ayat pinten, ayat 79 nggih surat Ali Imran iki. Terus saya kelentu bukan 79 ya, sambil dicek. Harus lantana lul birau nika, bukan 79 berarti. Lantana lul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Oh berarti kelentu. Ayat 92 ya, cepipun koreksi menika bukan 379 tapi 392. Surat ketiga Al Imran ayatipun ayat 92. Ya. Dikoreksi menika nggih. Pada pelajaran nomor 3 menika, infak yang sempurna tentu saja menginfakkan harta yang kita cintai menika 3.292 harusnya bukan 79. Nggih. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hingga kalian infakkan harta yang kalian cintai. Atus tiyang menika menawi menginfakkan ingkang dipun tresnani menika kabecikan ingkang sempurna. Tetapi sekalipun tidak atau bukan sesuatu yang kita cintai, setidaknya yang diinfakkan adalah sesuatu yang layak untuk diberikan, bukan sesuatu yang kita sendiri tidak mau menerimanya. Maka wonten ayat menika Allah dawuh wala tayammamul khabitha minhu, jangan kamu pilih yang buruk dari sesuatu yang diinfakkan tadi, tungfikuna walastum biakhidhihi, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil atau menerima hal itu, illa antughmidu fih, kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Artinya jane kowe dhewe ya wegah kok digakekne wong. Nggih. Saengga nalika kita infak kala wau kedahipun kula sami berempati. Nek wong Jawa niku le nyebat napa tepa slira. Nek kowe wegah ya aja kakne wong liya. Nek kowe seneng alhamdulillah, kalau kemudian mau memberikan pada orang lain itu sempurna infak yang dilakukannya. Ning nek mboten sak ora-orane nggih tasih pas wangun ditampi tiyang sanes. Terus saumpami nggih mau sedekah barang bekas niku ya sing kualitasnya ya sing HP. Wong sing wis rusak rasa didandani dikeke ini jenenge mung guwang gitu.
Jangan kamu pilih yang buruk untuk diinfakkan, padahal kamu sendiri tidak mau menerima itu kecuali dengan memicingkan mata, ndelok we wegah. Nah, dengan demikian secara umum kita saged paham bilih nindake amal kalebet infak menika, dan secara umum amal napa kemawon ingkang pun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala harus memperhatikan mutu dan kualitas amal kula. Mboten sak-sake nek nindakake amal ning pun gatosaken mutu kualitas amal. Sering kula aturaken kenapa kualitas atau mutu amal harus diperhatikan. Sepindah krana penilaian diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rentang kesempatan hidup yang Dia berikan nika sak mangke sing dibiji mboten namung nindakake amal, tetapi kados pundi anggenipun nglampahi amal. Bukan sekedar amal itu dilakukan, tetapi bagaimana amal itu dilakukan dengan perhatikan kualitas penunaiannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Niku dalili surat Al-Mulk ayat 2. Liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Terus kenapa harus perhatikan kualitas amal? Sepindah krana anggenipun biji kula pansami Gusti Allah samangke ngatosaken mutu kualitas amal kita. Kaping kalihipun supados amal ingkang sampun dipun lampahi, agar amal yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kados ingkang sampun kula wau Nabi ngendika innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Terus kula pansami menungsa menika dibiji krana amali. Saestu mboten krana rupane. Dados saumpami jenengan ora pati ayu, ora pati bagus ya ora apa-apa. Walaupun kasunyatan Ibu Bapak nggih, wong niku nek tumindake sae pangandikanipun sae niku rupane dadi kita ayu kalih bagus ta nggih. Nggih. Ning wong niku nek rupane bagus, rupane ayu ning nun sewu senengane miso, omonge kasar, niku kan dadi elik banget to nggih. Nggih. Rasa dipraktekne pokoke elik. Terus wa'lamu annallaha ghaniyyun, dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah ghaniyun maha kaya. Maknanipun ghaniyun maha kaya menika tidak membutuhkan sesuatu dari pihak lain. Kenapa perlu diungkap hal yang demikian berkaitan dengan perintah untuk berinfak? Maknanipun Allah Subhanahu wa taala nggenipun dawuh kula pansami untuk berinfak bukan karena Allah butuh infak dari kita, mboten. Allah tidak butuh dari harta yang kita infakkan, tidak sama sekali. Allah ghaniyun maha kaya, tidak butuh. Malah kula pansami ingkang betahaken amal infak kalau wau. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita? Tidak lain semata-mata karena welas asihipun Gusti Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang menjadikan Allah memerintahkan kepada kita untuk berinfak dan amal-amal ketaatan yang lain. Lho maknanipun krana
welas asih utawi rahmatipun Gusti Allah menika kados pundi? Sebab mawi infak kala wau buahnya adalah kebaikan yang akan menerimalah diri kita sendiri yang melakukannya. Napa mawon nika kathah di antaranipun saat seorang menginfakkan harta, maka harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain. Dua, dengan menginfakkan harta jiwa menjadi bersih dari penyakit batin. Tiga, mawi infak kala wau hati kita menjadi lebih tenang. Maka keuntungan dari berinfak bukan bagi Allah ning bagi kula pansami piyambak ingkang nindakake amal infak kala wau. Maka Allah ghaniyun, Allah maha kaya, Allah tidak butuh dari alam semesta, Allah tidak butuh dari amal hamba-hambanya. Malah kula pansami ingkang betahaken napa ingkang pun dawuhaken Gusti Allah kala wau. Hamid, Allah maha terpuji. Baik ucapannya, perbuatannya, perintahnya, larangannya, semuanya terpuji. Sedaya ingkang pun ngendikaken Gusti Allah, sedaya ingkang pun dawuhaken Gusti Allah, semua yang dilakukan oleh Allah, perintah maupun larang Allah, semuanya terpuji karena pasti benar, baik, tepat, dan syarat manfaat. Silahkan untuk dicermati dan diteliti napa kemawon ingkang diperintahkan oleh Allah pasti akan berbuah kebaikan bagi pelakunya. Segala yang dilarang oleh Allah pasti akan berakibat keburukan dan kerugian bagi yang melakukan apa yang dilarang kula wau. Nah, setelah perintah untuk berinfak kala wau, lajeng Allah Subhanahu wa taala ngemutaken kula pansami ingkang dipun dawuhi berinfak. Karena senaosa sudah didorong, sudah dimotivasi untuk berinfak kala wau, wonten ingkang berusaha menghalang-halangi dari melakukannya. Sinten menika? Setan. Maka Allah lajeng ngimutaken wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alat dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian pesantren Tahfiz Quran Yatim Nurani Insani rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirabbil alamin, bisa bertemu kembali dalam ngaji rutin kita di setiap Ahad pertama, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari Al-Quran, masih di surat Al-Baqarah. Hari ini masuk ayat yang ke-267. Insyaallah samangke kita sinau dumugi ayat 268. Kita beri judul menginfakkan yang baik. Qala Allahu Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah oleh kalian, min thayyibati, dari yang baik-baik, ma kasabtum, apa yang kalian usahakan. Infakkanlah usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang akhrajna, kami keluarkan, lakum, untuk kalian, minal ardi, dari bumi. Juga infakkan sebagian dari hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sepindah yang pertama, jelas pada ayat ini seruan Allah kepada orang beriman untuk menginfakkan harta mereka, baik dari hasil usaha maupun dari hasil bumi. Pelajaran pertama adalah korelasi atau hubungan iman dan infak. Sampun kita sinau, sudah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, merujuk keterangan para ulama tafsir bahwa setiap kali Allah menyeru orang-orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya merupakan tuntutan atau konsekuensi dari keimanan. Dados Gusti Allah menawi dawuh wong-wong kang padha iman, lajeng sampunipun kalimat kala wau menika kalebet tuntutan, konsekuensi utawi bukti tiyang ingkang iman dhateng Gusti Allah. Maka itu berarti keberimanan harus terbuktikan dalam bentuk amal yang disebut dengan infak keluar. Bahkan ini diungkap oleh Nabi SAW sebagai bukti nyata keberimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala yang mesti diimani. Was-shadaqatu burhanun. Nabi bersabda, dan sedekah itu adalah burhanun, bukti nyata dari iman. Iman menika kan yakin pitados papanipun wonten lebet manah kula pansami. Leres ta nggih? Meski ia berada di kedalaman hati, tetapi kualitas keyakinan wonten lebet manah kalau wau akan bisa tampak melalui sikap dan perilaku. Kalau keyakinan itu sangat kuat, maka ia akan melakukan apa yang diyakini dengan sepenuh kesungguhan. Niku pun mesti, walaupun tidak selalu berlaku sebaliknya.
Terus pundi menika tidak selalu berlaku sebaliknya. Ora mesti nek sing ketok tenanan kuwi berarti yakin saestu nggih dereng tentu. Karena orang bisa melakukan rekayasa perbuatan. Jenengan nanti nonton film nopo sinetron, nopo nek saniki video teng HP dhewe-dhewe niku. Orang yang memerankan tokoh yang sangat baik niku apa ya apik tenanan? Mboten mesti nggih. Orang yang memerankan tokoh sangat jahat apa ya jahat tenanan? Dereng tentu ta nggih. Maka secara lahiriah seseorang bisa menampilkan kebaikan atau keburukan, tetapi fakta kualitas yang ada di dalam hatinya tidak selalu selaras dengan perilaku lahiriahnya. Ning kosok wangsulipun tatkala hati dalam kondisi yang bagus, maka perilaku lahiriah nggih mestine apik. Niki kang kula maksud tidak selalu berlaku sebalik. Nek atine apik mesti tumindakipun apik, nek tumindak apik niku dereng tentu atine apik. Nggih napa mboten? Jenengan ate manggi wong ketok apik banget. Niku jebul jahate luar biasa. Nggih. Nek ngomong niku alus banget. Tapi kejem banget. Wonten mboten? Sopo? Sakniki melu ngaji ora? Klambine opo? Nah, sudah pasti tatkala seseorang beriman dengan keimanan yang benar, kualitas iman yang bagus, maka amal lahiriahnya akan selaras dengan tuntutan keimanan. Setunggal saking kathah tuntutan iman nggih menika salah setunggalipun menginfakkan harta. Sehingga tatkala seseorang mengaku beriman tetapi masih sedemikian berat untuk menginfakkan sebagian dari hartanya, maka itu bisa menjadi indikasi kados pundi mutu utawi kualitas iman kula wau. Sepindah sing dawuh infak sinten? Allah. Lajeng napa ingkang dijanjikan oleh Allah dengan berinfak? Pahala, surga, kemudian urusan macam-macam, termasuk balasan di kehidupan akhirat. Maka saat seseorang ringan melakukan bahkan bersemangat di dalam menunaikannya, itu pasti menjadi petunjuk bagi kualitas keyakinan yang sangat kuat kepada Allah, kepada kehidupan akhirat, kepada apa yang dijanjikan Allah untuk dirinya. Nah, maka kula serat wonten mriki kesejatian iman terbuktikan pada penunaian amal infak dari harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Kenapa demikian? Karena ia adalah wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengatasi kecintaannya kepada harta duniawi. Wong niku nek iman niku ageng tresnanipun dhateng Gusti Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, ayat 165 surat Al-Baqarah. Adapun orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Mongko katresnan kala wau buktinipun kerelaan nindakake dawuh ugi berkorban demi yang dicintai.
supados pinaringan lilanipun saking ingkang dipun tresnani, maka ia rela mengorbankan sesuatu yang ia cintai. Terus pindah menika cetok atus pundi kedahipun tiyang ingkang iman menjadi mudah, ringan, bahkan sampai pada kualitas sedemikian semangat dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian dari perintah angfiku, infakkanlah oleh kalian, niki bentukipun kalimat perintah. Kalimat perintah menika menunjukkan hukum wajib. Maka dirumuskan kaidah oleh para ulama fikih, al aslu fil amr lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib. Pokok panjenengan manggihi wonten kalimat ingkang maknanipun dawuh, maka secara umum pada asalnya menika hukumipun wajib. Dari sini kita dapati bilih infak menika merupakan kewajiban yang karenanya krana hukumipun wajib maka ia harus ditunaikan. Ning sakmangke kula pansami manggihi ketika ditelusuri ayat-ayat Al-Qur'an ugi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, infak menika kasunyatan wonten kalih werninipun. Faktanya ada dua jenis. Dari sisi hukum ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Maka perintah memang bisa dimaknai wajib, saged kemawon dimaknai sunnah gumantung sakmangke ada tidak dalil lain yang menunjukkan kepada sunnah. Pada asalnya wajib, ning nek wonten dalil sanes ingkang dados pitedah bilih menika bukan merupakan perintah yang wajib tapi perintah yang sunnah, maka ia dihukumi sebagai sunnah. Infak yang wajib menika secara umum wonten kalih, setunggal zakat, kaping kalih nafkah untuk keluarga. Bagi suami dia punya kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, menika kalebet infak wajib. Infak wajib yang lain adalah zakat. Nah, dari makna ini maka sebagian ulama tafsir memaknai angfiku pada ayat ini bisa bermakna kewajiban untuk berzakat, karena termasuk infak yang wajib adalah zakat. Kalau angfiku berinfaklah kalian menika dimaknai sebagai zakat, maka pada ayat ini diungkapkan zakat ya pada hasil usaha dan zakat pada hasil bumi, bisa pertanian, perkebunan dan sebagainya, sampai pada pertambangan dan seterusnya. Maka sabtum, apa yang kalian usahakan, ini menjadi isyarat zakat hasil usaha atau sekarang kita kenal zakat profesi. Nah, misalnya yang menjelaskan hal ini ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau memberikan tafsiran zakat maupun nafkah kepada keluarga. Niki pelajaran kaping kalih, infak wajib dan sunnah, hasil usaha atau kasab apapun, perdagangan, peternakan, pertanian, perkebunan yang menghasilkan hendaklah sebagian darinya diinfakkan. Perintah secara umum bermakna kewajiban, oleh karenanya ada kewajiban berinfak yang mesti ditunaikan oleh jelas suci, misal begitu.
Nggih. Nek fungsine napa mawon nggih sare nggih kena kok. Arti nggo lemek ya ora apa-apa gitu. Tapi umumnya jenis sajadah nggih kagem nindakake salat. Ngoten nggih. Baik. Wonten mulih? Oh, sinten Ibu? Nggih, silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf. Ya. Menikmati hasil orang tua. Ya. Memanfaatkan warisan. Ya, alhamdulillah. Naudzubillah dari astagfirullahaladzim. Orang tua non muslim Ustaz. Ya. Ketika warisan itu kami kontrakkan, itu kan masuk hasil usahanya Ustaz. Ya. Tadi Ustadz ngendiko disedekahkan untuk si pulang. Ya. Dan saya tahu bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukan. Ya. Nah, dengan sedekah ini Ustadz, apakah juga selain memohonkan ampunan, apakah itu juga bisa? Saya juga selalu mendoakan meskipun saya tahu bahwa itu tidak akan diterima. Saya sebagai anak, usaha apa selain tadi misalnya dengan hasil usaha saya tadi warisan dari orang tua kami sedekahkan, apakah orang tua akan juga mendapat, keluarga mendapat, yang lainnya juga apa yang bisa kami lakukan untuk kedua orang tua kami? Orang tua sudah meninggal. Sudah meninggal semuanya. Astagfirullahaladzim. Tetap dalam keadaan non muslim. Keadaan dua-duanya non muslim. Ya. Kalau ayah sebelumnya memang muslim. Ya, gitu. ya, ya. Saya Bu Agus Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 91 surat Ali Imran kita baca innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak beriman wa matu wa hum kuffarun, dan dia mati tetap dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Fala yuqbala minhu min ahadihim mil'ul ardi dzahaban walau iftada, maka tidak akan diterima ya, emas sepenuh bumi ya, yang ia gunakan untuk menebus dirinya yang kafir itu. Ya. Jenengan saged bayangke emas sepenuh bumi. Bumi niku emas kabeh. Nggo nebus karena tidak beriman. Lan yuqbala, tidak akan diterima oleh Allah. Bagaimana mungkin mengharapkan balasan dari Allah kalau Allah saja tidak dia imani? Bagaimana mungkin dia berharap balasan dari Allah sementara perintah Allah untuk mentauhidkannya, mengesahkan Allah dia tidak lakukan itu. Terus nyuwun sinten? Maka di satu hadis disebutkan orang-orang yang di kehidupan dunia melakukan kesyirikan, mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah yang tertuju tidak kepada Allah, melakukan amal soleh tertuju kepada apa yang disekutukannya dengan Allah, maka Allah katakan mintalah balasan kepada apa-apa yang selama ini kalian sekutukan dengan aku. Ini sudah aturan main yang ditetapkan oleh Allah. Kesempatannya hanya sampai batas akhir kehidupan dunia kita. Maka nggih, memang sedih wong yo wong tuaning gitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim pun juga sedih. Orang tuanya bukan hanya nyembah berhala, bahkan yang membuat berhala itu. Sampai karena kasih sayang selaku anak kepada orang tua, Ibrahim itu kewetun ndongake memohonkan ampunan kepada Allah. Tapi Allah tidak memperkenankannya. Nah, mudah-mudahan panjenengan istiqomah dengan iman ini.
Kita tidak bisa ya terus pun tinggi namung abdi Gusti Allah manut kersane Gusti. Nabi Nuh selaku orang tua terhadap anak niku nggih eman kalih anake. Saat didatangkan ada berupa banjir besar itu, si anak hampir tenggelam, Nabi Nuh masih berharap, ya Allah innahu min ahli, ya Allah ini anakku, ini keluargaku. Seolah ia minta tolong pada Allah agar ia diselamatkan. Tapi Allah berfirman, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Hei Nuh, dia bukan anakmu, duduk keluargamu, karena amalnya bukan amal yang soleh. Nggih sedih. Tapi disitulah kepatuhan mutlak kita kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan entah orang tua, entah anak, atau saudara, atau kerabat kita yang saat ini masih hidup di dunia dan belum beriman, belum bertauhid, kita doakan agar Allah membuka hatinya, mendapatkan hidayah, kemudian menempuh jalan keimanan. Kita yang sudah beriman dan taat mudah-mudahan istiqomah kalau sampai pada ujung usia kita ya bertemu Allah dalam keadaan diridhoi. Saya kira itu Bu. Jadi kalau sudah mati dalam keadaan ya non muslim, tidak beriman, kita nggak bisa berbuat apapun. Monggo silakan. Nggih. Ada hisab untuk orang tua. Kalau sudah kafir mau dihisab apanya? Lain asyrakta la yahbaton amaluka. Kalau engkau berbuat syirik maka terhapus amalmu. Maka amal apa yang mau dihitung? Ya. Tidak ada amal yang bisa dihitung karena satu pun tidak ada yang dinilai sebab dasarnya bukan iman kepada Allah. Ya. Tetapi pengadilan akhirat akan ditampakkan oleh Allah. Catatan amal akan diperlihatkan, termasuk hal-hal yang kemudian menghapuskan amal itu sehingga keadilan itu sedemikian nyata dan tampak oleh seluruhnya. Maka ada ulama yang menjelaskan kenapa dalam Quran hadis diungkapkan nanti ada pengumpulan seluruh manusia, kemudian catatan amal dibuka, lalu penimbangan amal, lalu ada kesaksian ya dari orang-orang, ada kesaksian dari anggota tubuh kita yang berbicara, ada laporan dari seluruh makhluk. Bukankah Allah kuasa untuk langsung menetapkan hukum saja? Hikmahnya adalah Allah hendak menampilkan keadilannya. Semua yang dilakukan akan diberitahukan oleh seluruh anggota tubuhnya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, tangan akan berbicara, kaki memberikan kesaksian tentang semua yang dilakukan. Seluruh makhluk menyampaikan laporan, yauma idzin tuhaditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan menceritakan berita-beritanya. Catatan amal akan dibukakan, ada yang terima dari sebelah kanannya, ada yang sebelah kirinya. Lalu manusia akan mendapati mahadzal, apa kitab apa ini? Mahadil kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan sedikit pun amal yang besar maupun kecil, tercatat semua di dalamnya. Ini kan kados show ya. Napa show ini? Pertunjukan agar manusia tidak bisa lagi membantah bahwa semua yang dia dapatkan adalah hasil dari perbuatan dia sendiri. Catatannya ada, kesaksiannya ada, kemudian laporan ada, bahkan anggota tubuhnya sendiri yang akan berbicara. Maka dia tidak bisa mengelak sama sekali dari semua yang dia lakukan di kehidupan dunia. Maka orang-orang yang kafir ya mati dalam keadaan kafir pun ada yang memberikan kesaksian, ada yang menyampaikan laporan.
Ya, ada rekaman dari apa yang dia lakukan, catatan amal ada semua, sehingga dia menerima apa yang kemudian diputuskan oleh Allah. Ya, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih? Tasih wonten? Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Tuhan. Mohon penjelasan Pak Ustadz memahami dan mentadaburi Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Karena ada sebagian umat Islam yang berdalih Islam rahmatan lil alamin itu mengadakan doa bersama di tempat ibadah agama lain dan mengundang orang agama lain berdoa di masjid. Jadi seolah-olah apa yang disabarkan Nabi Muhammad SAW, besok umatku akan sejengkal demi sejengkal, seharta akan mengikuti umat sebelumnya. Seolah terbukti Pak. Sepengetahuan saya yang hanya sedikit, Allah telah memberi petunjuk pada Nabi Muhammad dalam dakwahnya yang berlaku bijaksana dan sangat adil. Wa ma a'maluna walakum a'malukum di surat Al-Surat 16 Pak. La hujatan baina wa bainakum. Apakah Nabi pernah menjalani begitu? Apakah Nabi pernah Napa? Apakah Nabi pernah menjalani seperti yang sekarang terjadi? Doa bersama dan sebagainya tadi nggih. Menurut pengetahuan saya kok tidak. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang membuatkan pakaian yang tidak syariah? Pakaian apa berdosa apa tidak? Umpamanya disuruh membuatkan pakaian yang bahannya tidak rapat, tidak cupet, terus metedet, kan tidak syariah. Itu berdosa apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyaitonu, setan menika ya'idukumul faqra, menjanjikan kepada kalian kefakiran. Maknanipun janjeni kefakiran adalah menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Terus pundi menika wonten tiyang ngajeng infak. Nggih. Terus dibisiki ya oleh setan. Kok arep tok infake tok neh iki ngopo? Golek wae angel kok dineh-neh iki. Nggih. Nek ana sing wong butuh ya bene nyambut gawe dhewe kok kepenak mung karek nampa. Ada setan yang coba membisiki demikian. Ya. Di kesempatan yang lain ia terdorong untuk bersedekah. Tapi kemudian setan datang mendekat lagi dan mengatakan, anakmu ki isih cilik-cilik ragate isih akeh. Sok wae nek wis rada selo. Begitu seterusnya, sehingga orang tadi tidak jadi berinfak karena setan yang menakut-nakuti ya dengan kefakiran. Ya. Bahkan setan ini akan mempengaruhi ya tidak saja untuk menahan hartanya, tetapi menggunakan harta itu tetapi untuk berbuat dosa dan kemungkaran. Wa ya'murukum bil fahsya'i, dan setan itu menyuruh kalian berbuat keji. Al-fahsya bisa dalam pengertian khusus sebagaimana penggunaan al-fahsya atau fahisatah miturut orang Arab itu bisa dimaknai khusus sebagai perilaku kikir, bakhil, medit. Bisa dalam pengertian fahisatan perilaku dosa dan kekejian. Sehingga kita dapati orang-orang yang terpengaruh oleh bisikan keburukan dari setan kalau
anjurkan, dinasehati, diajak untuk berinfak, bersedekah berat sekali dan banyak pertimbangan. Nek nggo nglakoni dosa niku enteng banget. Ia tidak berhitung sama sekali untuk sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya, berapapun ia keluarkan dengan demikian ringan. Maka disitulah setan berhasil melakukan provokasi, lalu mengendalikan perilaku orang ini untuk menyalurkan harta pada sesuatu yang justru mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kalian ampunan dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang beriman yang menginfakkan hartanya ya, dengan ampunan. Maka ini berarti berinfak bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita. Wa fadla, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kathah sangat wujudipun karunia, dilipat gandakan pahala, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan kecintaan manusia kepada dirinya, menolak bala dan bencana, mengundang datangnya rizki dan berlimpah kebaikan yang lainnya. Nah, terakhir penutup wonten ayat punika, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, wasi'un alim, maha mengetahui. Maha luas napa karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ngantos wonten hadis ingkang ngendikaken saumpami manusia yang pertama sampai yang terakhir, kemudian jin yang pertama sampai yang terakhir berkumpul di satu tempat yang sama, kemudian seluruhnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setiap yang minta diberi oleh Allah, maka sedikit pun tidak mengurangi karunia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air laut lalu diangkat, lihatlah yang netes dari jarum kula wau. Sangat-sangat sedikit dari luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga jenengan niku nek nyuwun kalih Gusti Allah ki rasa kuwatir aku kok ketoke kakean jaluk, nembis kedhik niku. Minta saja apapun kepada Allah, sebanyak apapun, karena seluruh manusia, seluruh jin nyuwun kemawon hanya berkurang sedikit sekali dari keseluruhan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terbatas. Alim, lagi maha mengetahui semua ketentuan, ketetapan, perintah dan larangan dari Allah itu didasarkan ilmu Allah yang sempurna, sehingga mboten mungkin kok kelentu. Nah, ini akan menumbuhkan keyakinan dan kemantapan bagi orang beriman untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Menika isinipun ayat 267 sampai 268. Monggo wekdal ingkang tasih wonten saged pun ginakaken untuk tanya jawab, diskusi utawi wonten ingkang badhe pun ya suwunaken pirsa dipersilahkan, monggo. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Sigit Yulianto. Semoga dengan materi yang baru saja disampaikan, kita semua dapat mengambil pelajaran, menambah wawasan pengetahuan, dan menambah amalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk yang selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, monggo silahkan.
Monggo Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nami wabarakatuh. kula Ibu Rikana saking Curitan Budian. Alhamdulillah, monggo Ibu. Nyuwun pamriksa menawi bentenipun infak kalian sedekah. Lajeng menawi anak menika wau sedekah utawi infak kasetataken dumateng tiyang sepuh almarhum utawi almarhumah mekaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentenipun infak kalih sedekah ngoten nggih. Gampilipun istilah atau terminologi infak di dalam Quran, angfiku, yungfikun gitu, selalu dimaksudkan berupa materi. Oke, bisa uang, bisa barang, wujudnya ketok. Oke. Tetapi sodakoh, baik penggunaan istilah sodakoh ini dalam Quran maupun hadis-hadis Nabi, tidak selalu berupa materi. Mboten mesti wujudnya duit nopo barang. Tetapi sodakoh itu juga diungkap sebagai semua bentuk perbuatan baik disebut oleh Nabi sebagai sodakoh. Kullu ma'rufin sodakoh, semua kebaikan adalah sodakoh. Terus jelentrehanipun urayanya dalam beberapa riwayat diungkap. Misalnya Nabi bersabda, kullu tasbihatin sodakoh, wa kullu tahmidatin sodakoh, wa kullu takbiratin sodakoh, ya, wa amrun bil ma'ruf sodakoh, wa nahyun an mungkarin sodakoh. Setiap tasbih subhanallah niku nggih sodakoh, tahlil la ilaha illallah niku nggih sedekah, takbir Allahu akbar niku nggih sedekah, tahmid alhamdulillah niku nggih sedekah, wa kalimatun thayyibah sedekah, pangandikan sing sae nggih sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Kamu angkatkan barang ke atas kendaraan orang lain, ngewangi ngangkut ke barang neng kendaraan sing duwe lho, ngoten teng kendaraan jenengan terus go pelayu niku nggih sedekah. Sampai pada kebaikan yang bersifat privasi antara suami istri melakukan jima, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dalam hubungan yang kalian lakukan dengan istri kalian juga bernilai sedekah. Karena itu sedekah maknanipun langkung luas Ibu. Berarti infak ini termasuk sedekah. Ning sedekah menika mboten namung infak, ngoten niku. Nah, sehingga napa menika kalau disebut infak niku pun mesti wujudnya materi. Kalau disebut sedekah niku werni-werni. Bisa dalam bentuk perbuatan baik, kata-kata yang baik, dan semua perbuatan yang baik bernilai sedekah. Kata Ibu nggih? Baik. Terus angka kali berinfak atau bersedekah atau bersedekah atas nama almarhum. Kata nggih? Boleh menginfakkan harta diatasnamakan untuk yang sudah meninggal dunia. Kebolehan menika didasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia. Apakah jika aku bersedekah dan aku atasnamakan ibuku, hal demikian akan diterima oleh Allah? Nabi jawab singkat, na'am, iya. Mangke bisa dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis menika wonten dan sahih. Nah, secara spesifik toh khusus cetha wonten hadise kepareng. Dan kebolehan ini sesungguhnya sudah tercakup kepada
apa yang disebut oleh Nabi yang akan terus mengalirkan pahalanya untuk orang yang saat hidup melakukan itu atau punya andil terhadap amal. Gantung penggunaan nggih. Kalau ia digunakan nggone ngarepe bojone ya ora apa-apa. Gitu. Pakaian seksi digunakan di hadapan suaminya ya boleh saja. Malah rakatan sisan ya ora apa-apa. Nah, coba secara umum niki ndandakne ngeten nika biasane kegunaane nggo apa niki? Kalau itu pakaian untuk pertemuan-pertemuan di luar hanya kemudian didesain dengan wujud pakaian yang secara syariat itu enggak boleh, maka dalam posisi sebagai penjahit niku kan iso milih saged napa mboten saged kan ngoten. Kalau ada pilihan ya silahkan pilih sing bener nyon sewu, nek kedah gamel sing ngaten niki jelas pakaian kagem di luar kula mboten saged iki. Nggih. Boleh memilih. Ya. Tidak ada yang memaksa, tapi kalau pertimbangan nih, nah, tapi eman-eman iki regane rada larang. Nah, itu sudah orientasi kepada uang. Nggak usah khawatir untuk kita berusaha nindake dawuhipun Gusti Allah. Kalau kita menolak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, saestu Gusti Allah mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan barokah. Nggih. Kalau kita ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kasih wonten apa sudah habis waktunya? Sampun nggih Ibu-ibu. Oh, sampun. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, bisa ditanyakan di bulan depan. Monggo Mas Syahbani informasi jumlah infaknya. Untuk informasi tambahan, infak pengajian tanggal 4 Juni 2023 alhamdulillah terkumpul 11 juta rupiah. Semoga bisa menjadi amal jariah Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara berdoa bersama yang akan langsung dipimpin oleh Al-Mukarram Sigit Yulianto. Sebelum kita berdoa bersama, kami selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Al-Mukarram Ustaz Sigit Yulianto, kami persilakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nyuwun wekdalipun sekedhik sakderengipun panjenengan sedaya kundur pun suwun donga saking panjenengan sedaya kagem sederek-sederek kita untuk saudara-saudara kita. Sepindah menika wonten ingkang asmanipun Raffi Febrianto yang sedang sakit dan harus operasi. Ya samangke kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, kelancaran operasi dan kesembuhan untuk penyakitnya. Kemudian nika panyuwunan saking Ibu Hajah Risa Anida Bandung kagem Pak Haji Aam ingkang sampun sedo tanggal 25 Juli 2022 nggih. Kita dongaaken supados pinaringan maghfirah ampunan ugi rahmatipun Gusti Allah. Lalu doa untuk almarhumah Nyonya Supiyah binti Karsoi Nangun nggih. Kares nggih. Kemudian Mbak Anissa Mayang Bahtera nyuwun pun dongaaken supados dilunakkan dilembutkan hatinya.
supados purun nikah. Mengki saged menghubungi sing nulis Yang ketiga, Ibu Waltipah, semoga diberikan kesembuhan, diangkat segala penyakitnya, pulih, bisa pulang dari rumah sakit nggih. Untuk sedaya panyuwunan donga kula wau, monggo kula pansami sareng-sareng donga nyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, rahmati, kasih sayangi kami semua. Ya Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah yang maha memberi petunjuk, bimbing kami dengan petunjuk-Mu yang benar untuk menetapi jalan kehidupan yang lurus yang mengantarkan kami kepada keridhaan-Mu. Ya Allah yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa-doa kami yang telah meninggal dunia. Engkau ampuni dosa dan kesalahannya, Engkau terima amal baiknya, Engkau rahmati dengan kasih sayang-Mu. Yang tengah sakit Engkau karuniakan kesabaran dalam menghadapi ujian sakitnya, Engkau karuniakan kesembuhan dan kesehatan untuknya. Yang belum menemukan jodohnya, karuniakan jodoh terbaik dari sisi-Mu ya Allah, yang membersamainya dalam mentaati perintah-Mu. Bagi kami semua yang masih Engkau beri kesempatan hidup di dunia ini ya Allah, mampukan untuk istiqomah dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepadamu. Kumpulkan kami semua ya Allah, tidak hanya di kehidupan dunia tetapi sampai di akhirat Engkau masukkan kami semua ya Allah ke dalam surga yang kepenuhi kenikmatan dan keridhaan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari akan Sugeng Kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sugeng Kondur pada seluruh jamaah, kami selaku pengurus dan penyelenggara pengajian mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selanjutnya untuk jamaah yang ngersake informasi umroh dan korban, insya Allah korban kita akan kita distribusikan di beberapa wilayah, bisa di kantor Pak Mustafa ataupun Mas Aziz. Informasi korban dan informasi umroh
bisa di kantor sebelah utara jalan bertemu dengan Pak Mustafa, Mas Aziz di kantor. Monggo. Kemudian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siva, Mbak Holis Catun, silahkan. Ilahi tulil firdaus si'ala wala aqwa ala narir jahimi fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzanbi azim. Terus Quran surat napa? Surat ada yang ingat buatan? Al-Anfal. Wonten sing kemutan. Al-An'am ayat pinten? 73. Surat Al-An'am surat yang ke-6. Sekarang ayat 74 nih. Monggo pun bika surat angka 6 surat yang ke-6 dalam urutan mushaf Quran, ayatnya ayat yang ke-74. Kita baca ayat 74 surat Al-An'am sampai 81. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 74 ada di halaman 138. Mushafnya mushaf standar ada di halaman 138. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayatnya ayat 74. Sampun kepanggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala
Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Qala hadha Rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha Rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini Rabbi. La illam yahdini Rabbi la akunanna minal qawmil dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan
qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'an. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatadhakkarun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafu. Kebaikan itu senaosa sampun situ. Hadis yang sudah masyhur, sudah populer, sudah sering kita dengar. Idza mata benu Adam ingkoto amaluhu ila min thalathin. Kalau anak Adam manusia sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Maksudipun dari mendapatkan aliran pahala amal kalau wau, kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Apa maknanya bahwa sedekah atas nama yang sudah meninggal dunia kalau jani pun sudah tercakup di sini?
Maknanipun wong niku nek sedekah pengene supados ganjaran sedekah menika mengalir untuk si fulan yang sudah sedo kala wau. Napa meneh nek niki tiyang sepuhipun, maka dia tercakup pada walidin solihin yadullah, anak soleh yang mendoakannya. Para ulama mengatakan yad'ulahu, mendoakannya di sini bukan pengkhususan atau pembatasan namung donga kemawon. Jadi apa yang tetap mengalirkan pahala dari anak soleh untuk orang tuanya orang mung dongani. Tapi kenapa di hadis ini disebutkan dengan redaksi doa? Karena doa itu yang paling menonjol dari kesolehan seorang anak. Bocah niku nek soleh paling orang mesti ndongake wong tuane, ngoten. Artinya selain doa, maka kebaikan apapun dari si anak yang soleh itu nggih ngalirke ganjaran kagem tiyang sepuhipun ingkang sampun sedo. Saumpami ingkang sedekah kala putrane badhe diniatke napa mboten, dilafalke apa ora, niku pun otomatis ngalir ganjarane kagem tiyang sepuhipun. Seandainya yang bersedekah itu bukan anaknya dan yang disedekahi atas nama itu bukan orang tuanya, neng tercakup dari salah satu dari tiga keluarga tetap ngalir ganjarannya. Umpami niki kalau tak sedekah atas nama sanes tiyang sepuh kula, neng wong liya kinten-kinten kok aku gelem sedekah atas nama si fulan kala wau, si fulan iku mestine wong sing apik napa ora apik? Umune apik. Jenengan nek ngerti wong sing elek banget, jahat perilakunya, napa gelem sedekah atas nama itu? Secara umum jarang ya, hampir tidak mungkin. Maknanipun apa? Kebaikan dia saat hidup memberi motivasi, inspirasi bagi kita untuk melakukan kebaikan berupa sedekah. Maka sedekah yang saya keluarkan karena ada andil kebaikan orang itu. Paham nih? Kok aku ngasih gelem-geleme sedekah atas nama wong niku wau, mesti niki wong apik. Maka dia bisa masuk dalam sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat. Amal kebaikan dia itu menjadi jariyah yang terus memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Maka diniatke napa mboten, dilafalke napa mboten, jika sedekah kita karena terinspirasi, termotivasi dari orang kalau wau, niku tetap oleh ganjaran deh. Nanti bisa diterapkan dalam banyak kasus. Kalau masuk dalam salah satu dari tiga kategori kalau mau, sudah otomatis mengalirkan pahala untuk dia meskipun sudah meninggal dunia. Niki pentingipun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula sami mumpung tasih pinaringan wekdal kesempatan gesang teng alam dunya untuk nindakake amal, lakukan dan pilih amal yang akan terus mengalirkan pahalanya pada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pertama, istilah Islam rahmatan lil alamin. Kalau yang menjadi rujukan adalah ayat 107 surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 107. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lain kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Coba perhatikan teks ayatnya, kami mengutus engkau hai Muhammad. Arsalnaka, kami utus engkau Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Sedangkan Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam, menerapkannya di dalam kehidupan, menjadi contoh nyata bagaimana ia difahami dan dilaksanakan. Gitu nggih. Berarti kalau yang dimaksud rahmatan lil alamin berarti Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Terus nggih.
Sekarang coba ditelusuri, adakah Nabi mengajarkan doa bersama dengan berbagai pemeluk agama yang berbeda-beda? Diundang kabeh orang-orang musyrik ya, Yahudi, Nasrani, kita doa bareng-bareng, masing-masing menyebut yang dianggapnya sebagai Tuhan. Ada seperti itu. Nabi tidak melakukan, bahkan Nabi mengajak mereka untuk bertauhid. Nabi di setiap kesempatan mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak benar untuk disembah, diibadahi kecuali hanya Allah. Nabi katakan itu pada orang Yahudi, pada orang Nasrani, pada orang musyrik. Kalau kemudian Allah mempersilahkan semua berdoa dengan menyebut apa yang mereka pertuhankan di satu majelis yang sama, itu artinya mengakui apa yang mereka yakini. Itu sudah ada fatwa MUI-nya juga haram hukumnya. Doa bersama dengan praktek seperti itu hukumnya haram. Tidak boleh kita berada di majelis seperti itu, harus tinggalkan. Tetap di situ, diam saja sama dengan menyetujuinya. Tetapi boleh jika yang hadir itu campur muslim dan non muslim, yang berdoa satu dengan doa Islam, boleh. Yang tidak boleh, masing-masing pemuka agama ada semua berdoa masing-masing dengan ya yang diyakini sebagai Tuhan. Yang seperti itu haram, tidak diperkenankan. Nabi tidak pernah melakukan itu. Maka tatkala mengatakan Islam sebetulnya rahmatan lil alamin, Nabi tidak melakukan, berarti hanya klaim saja, pengakuan yang dusta, bohong, menisbatkannya kepada Allah, menisbatkannya pada Nabi, padahal kebohongan. Dan Nabi bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa berbohong atas namaku dengan sengaja, dia tahu Nabi nggak melakukan itu, tapi dia katakan ini adalah ajaran Nabi, maka silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Nah, tidak setiap orang yang memberikan pengakuan itu benar pengakuannya. Sing ngapusin niku kathah. Apalagi di zaman akhir kebohongan itu merajalela. Gitu. Maka berhati-hati, ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kok sing tak tangkap metetet niku wae. Pakaian yang rapet metetet nih. Niku sing ditakokne apa menteteti. Kita masuk ke mahsyar yang kita sebut alam kubur, niku tasih wonten kesempatan oleh tambahan ganjaran. Bukan dari perbuatan kita saat mati wis ora iso, ning dari amal yang kita lakukan saat hidup. Maka penting menika agar kita memaksimalkan betul kesempatan yang masih ada, supados sak mangke ketika tilar donya tasih mungkin mendapatkan tambahan ganjaran. Kalau kita ngaten Bu nggih. Tasih wonten monggo silakan. Pundi? Oh nggih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Sigit yang kami hormati, juga jamaah-jamaah Nuraini Insani yang istiqomah. Amin. Tadinya sama seperti Ibu yang niatnya nanya tentang infak dan sedekah. Nah, namun ada lagi mau saya tambahkan tentang hadiah. Mungkin hadiah. Iya, gambaran. Karena saya pernah dengar itu kalau Nabi kita dulu, Nabi Muhammad SAW itu tidak mau menerima infak atau sedekah itu, melainkan kalau hadiah dia menerimanya. Kalau di bawah Nabi, siapa saja yang bisa kita untuk menerima hadiah tersebut. Satu itu, kedua untuk menjaga iman. Kadangkala kita itu iman kita terjaga saat-saat kita ada seperti begini, kumpul-kumpulan para alim ulama. Nah, tapi juga ada juga yang tergelincir Pak Ustadz.
seperti yang baru-baru ini yang terjadi, Iya. guru ngaji yang na'udzubillah ini di daerah timur itu kan ada pelecehan seksual. Ya. Nah itu gimana kan? Mestinya kan dia lebih terjaga imannya. Iya. Sebagai guru ngaji, sebagai ustadz-ustadz kan, ternyata mereka juga masih tergelincir. Ya. Nah itu mohon ada pencerahan dari Pak Ustadz. Baik. Bagi kami orang-orang awam begini. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Hadiah itu boleh diterima bukan hanya tidak khusus hanya bagi Nabi, tapi secara umum bahkan Nabi menganjurkannya. Tahadu tahabbu, hendaklah engkau saling memberi hadiah maka akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Oke. Jadi siapapun boleh memberi maupun menerima hadiah, bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Yang kedua, kenapa masih juga tergelincir seseorang yang ngerti soal agama, faham tentang Quran dan hadis, bahkan mengajarkan agama itu kepada orang lain, tapi ya tetap tergelincir pada perbuatan dosa dan maksiat. Nanti kita sampaikan hadis Nabi ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Wa inna rajula, sungguh ada seseorang yang layak malu bi amali ahlil jannah, benar-benar dia melakukan amalan penghuni surga. Amalan penghuni surga ya amal-amal soleh, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga dilihat dari amal yang dilakukannya itu, kecuali jarak yang sangat dekat. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu ketentuan Allah mendahulunya. Fayamalu bi amali ahlin nar, lalu ia melakukan amalan penghuni neraka, amalan dosa. Fayadkhuluha, masuklah ia ke dalam neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang yang benar-benar layak malu bi amali ahlin nar, benar-benar melakukan amalan penghuni neraka. Amalan penghuni neraka dosa, maksiat, perilaku keji, zalim dan seterusnya. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka dilihat dari perbuatan atau amalnya itu, kecuali jarak yang sangat dekat. Kita bisa jadi secara tergesa-gesa akan mengatakan orang ini jelas neraka karena melihat tadi amal itu. Fayasbiqu alaihil kitab, tepat ketentuan Allah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, lalu ia mengerjakan amalan penghuni surga. Ia beriman, ia taat, ia melakukan amal soleh. Fayadkhuluha, masuklah ia ke dalam surga. Lalu di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali ditambahkan riwayat yang serupa dengan ini, ada tambahan kalimat. Dia melakukan amalan penghuni surga dalam pandangan kalian, dia melakukan amalan penghuni neraka dalam pandangan kalian. Tambahan kalimat ini pada riwayat berbeda untuk lebih memperjelas bahwa bisa jadi kita keliru dalam memberikan penilaian karena kemampuan kita menilai hanya secara lahiriah saja. Tapi ada problem batin yang pasti kita tidak tahu. Pelaku amal soleh, amal kebaikan, pelaku ibadah tadi ikhlas tidak, kita nggak ngerti. Tadi bagian awal saya sampaikan, orang melakukan rekayasa perbuatan ketok wong soleh banget sakit kan, bisa. Tapi batinnya seperti apa kita tidak tahu. Kadang-kadang Allah beritahu justru pada bagian akhir hidupnya dia melakukan perbuatan yang sangat tercela. Maka orang menjadi tahu bahwa ternyata dia bukan orang yang baik. Bisa juga sebaliknya,
orang yang dalam pandangan kita melakukan perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya. Niki bukan berarti nggo dalil dadi ora apa-apa sing penting atine, bukan. Tapi kadang-kadang kita salah menilai bahwa pelaku dosa, maksiat dan kedurhakaan itu sebetulnya kelorolo hatinya. Dia sangat sengsara, menderita dengan perbuatan dosa yang dilakukannya. Dia pengen berhenti tapi luar biasa beratnya untuk bisa berhenti itu. Maka ada ulama yang menasihati, lebih berat berhenti dari dosa tatkala kita sudah melakukannya ketimbang kita menahan diri sebelum melakukan dosa itu agar tidak mengerjakannya. Di saat durunge nglakoni dosa, menahan diri agar tidak berbuat dosa itu berat. Tapi lebih berat lagi kalau sudah terlanjur berbuat dosa dan mau berhenti, luwih abot melih. Nah, dalam hadis tadi diungkap bagaimana ada orang yang lahiriahnya kita lihat berbuat dosa, bisa jadi sebetulnya dia pengen bertobat dan berhenti dari perbuatan dosanya. Tapi gejolak batin ini saya ngerti sopo. Kita nggak tahu kan? Dan orang yang gelisah, yang bergejolak hatinya, pengen mandek saking tumindak dosa keluar, rasa kudu ngandani jenengan. Ora rasa ndadak pengumuman tuh. Bahkan pada umumnya dia sembunyi-sembunyi untuk melakukan proses perbaikan diri. Dia mulai melakukan sholat delik-delik, dia mulai ngaji kalih ditutupi. Dia sekedar lewat dengan pengajian jane mandek teng mriko kalih ngrungokke. Tapi kita tidak tahu bahwa orang ini sedang memproses dirinya untuk meninggalkan perbuatan dosanya, bersungguh-sungguh untuk nindakake dawuh Gusti Allah. Ketulusan dan kesungguhannya itu ternyata berbuah. Lalu Allah berikan kesempatan di bagian akhir hidupnya dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dia kerjakan amalan penghuni surga, masuklah ke dalam surga. Paham ya Pak ya? Ini artinya apa? Nek tasih teng donya menika awake dhewe ora iso mbiji secara mutlak. Nggih, tur yo rasa nanggung biji barang nih. Saya sering sebut ceritane durung rampung. Cerita ini belum selesai sampai kematian datang kepada diri kita, barulah selesai dan bisa dinilai. Termasuk kita yang alhamdulillah sakniki nggih nindakake kasainan disyukuri alhamdulillah. Tapi jangan sandarkan kebaikan itu pada kemampuan diri kita, karena akan munculkan ujub. Tapi sandarkan kemampuan kita melakukan ibadah, ketaatan, amal baik kepada kuasa dan kehendak Allah. Rahmat welas asipun Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Saat kita sadari hal itu, apapun yang berhasil kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan, maka kita kemudian bersyukur pada Allah. Tidak menjadi ujub dan sombong. Maka hati-hati dengan amal soleh yang dilakukan, dengan amal baik pun juga hati-hati, karena setan tetap bisa mempengaruhi. Ada orang yang melakukan amal kebaikan, tekun melakukan ibadah, setan memasukkan bisikan, kowe iki encen ampuh tenan. Enggak ada orang seperti kamu. Ibadahnya hebat sekali, bisa terjaga sampai sekian tahun. Kancamu kae lho lagi telung dino tobat wis bali nindakake dosa. Nah, kemudian muncul ujub, bangga diri. Akhirnya dia tidak membesarkan Allah tapi membesarkan dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang ini berakibat pada perilaku dia yang justru melakukan hal yang dilanggar oleh agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ngeten Bapak nggih. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ibu. Izin membacakan. Sebentar nggih, Bu. Oh nggih, monggo silakan. Izin membacakan dari Ibu Jumia Tegal Sido Arum. Apa saja fungsi sajadah?
Pertanyaan nggih, fungsi sajadah. Nek riyen ki ora ana sajadah nggih. Sajadah ini kan sebetulnya untuk alas kita mengerjakan ibadah sholat nggih. Kalau secara fikih ngeten. Nggih. Di antara syarat keabsahan sholat yang kita lakukan kan suci badan, pakaian, tempat, kan ngoten. Nggih. Badannya suci dari najis dan hadas. Pakaian juga suci, tempat untuk sholat juga harus suci. Mungkin kita berada di tempat yang kita khawatir di situ ada najisnya atau tidak, maka di situ sajadah bisa berfungsi memastikan kita mengerjakan sholat di tempat